Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di dasar roasting yang teorinya ya. Nah, kalau misalnya teman-teman udah lihat video yang pertama dan tertarik banget mendalami masalah roasting, kita lanjut ya ke video-video berikutnya. Saya akan bagi-bagi menjadi beberapa video sebelumnya, tapi di subscribe dan di like dulu ya. Dan kalau misalnya ada yang mau ditanyakan boleh di komen. Oke, di video kali ini saya akan membicarakan mengenai faktor penentu rasa yang pertama, yaitu asal dan proses dari biji kopi. Nah, seperti yang teman-teman tahu, di video yang pertama itu saya sudah mengemukakan bahwa ada 3 faktor penentu rasa minuman kopi. Yang pertama, asal dan proses pengolahan biji kopi itu memegang peranan 60%. Kemudian ada proses roastingnya memegang peranan 30%, dan barista dan seduhan itu memegang peranan 10%. Nah, di video ini kita akan fokus ke asal dan proses pengolahan biji kopi yang memegang 60%. Inilah dimana pertama kali proses biji kopi itu menentukan rasa minuman kopinya. Nah, kita bagi lagi. Jadi faktor penentu rasa minuman kopi ini, yang pertama yang asal dan proses pengolahan biji kopi itu kita bagi lagi menjadi 3 ya. Yang pertama ada varietas yang memegang 20% peranannya, kemudian ada ketinggian tanam 20%, dan kemudian proses pasca panen yang memegang peranan 20% juga. Nah, ini buat teman-teman yang udah lihat video saya yang mengenai dasar kopi pasti udah nggak asing lagi ya dengan varietas. Nah, varietas ini yang menentukan pertama kali bagaimana rasa kopi tersebut gitu. Nah, varietasnya kita bagi menjadi yang paling utama ini sebenarnya ada 2 ya. Kalau di Indonesia sendiri yang umumnya dikenal itu ada 2, yaitu Arabica dan Robusta. Nah, yang pertama ini Arabica. Arabica itu sebenarnya di dunia sendiri dia memegang peranan 60% dari produksi kopi dunia. Ketinggian tanamnya di antara 600 sampai 2000 meter di atas permukaan laut. Jadi dia di dataran tinggi. Nah, karakteristik bijinya umumnya berukuran cukup kecil. Dan kalau misalnya green beans-nya itu berwarna hijau hingga merah gelap. Karakteristik rasanya pahit dengan rasa keasaman yang tinggi atau fruity. Nah, ini biji Arabica ini walaupun dia pahit, tetapi pahitnya tidak strong seperti yang Robusta. Tapi dia memiliki rasa keasaman yang tinggi dan memiliki rasa fruity, dan kalau misalnya ada manis-manisnya, nah dia bisa ada manis-manis juga. Kemudian kadar kafeinnya ini lebih sedikit dibandingkan dengan yang kopi Robusta. Kadar kafeinnya 50% lebih sedikit dibandingkan yang kopi Robusta. Kita beralih ke Robusta. Robusta itu di dunia mencapai 30% produksi kopi dunia. Nah, di Indonesia sendiri sebenarnya konsumsi masyarakat Indonesia lebih banyak di Robusta gitu. Hampir mungkin sekitar 70%-an sampai 80% itu konsumsi kopinya di Robusta. Tapi di dunia sendiri lebih banyak sebenarnya Arabica. Nah, di Robusta sendiri ini dia berada di dataran rendah. Ketinggiannya itu 800 meter di atas permukaan laut. Jadi penanamannya kalau tadi Arabica itu di dataran tinggi, kalau ini Robusta di dataran rendah. Karakteristik bijinya umumnya berukuran lebih besar dari Arabica dan membulat ya, lebih membulat. Kalau tadi kan dia lebih melonjong kalau Arabica. Nah, kalau Robusta ini lebih membulat. Dan karakteristik rasanya ini pahitnya absolut gitu, dan rasa asamnya kurang atau mungkin nggak ada rasa asam sama sekali atau tidak ada rasa fruity sama sekali. Kadar kafeinnya tadi lebih tinggi dibandingkan Arabica. Nah, ini nggak terlalu populer sih di Indonesia, cuman ada, dan ini menempati 1% dari produksi kopi dunia, yaitu Liberica. Kalau kita lihat dia bentuknya adalah seperti ini ya, meruncing gitu ya. Nah, karakteristik rasanya juga seperti kacang. Tuh, kadar kafeinnya juga cukup tinggi ini. Kalau misalnya dari beberapa literatur itu dibilang 1,5 kali dari Robusta. Ini kalau kita lihat ada beberapa varietas dari kopi cabang ya, cabang-cabang. Jadi ternyata banyak banget cabang-cabang dari varietas si kopi ini gitu, yang bisa kita cicipin nih. Ini rasanya semua beda-beda gitu, dan asalnya juga beda-beda. Nah, tadi ada ketinggian tanam yang berperan sebanyak 20%. Disinilah ketinggian tanam itu
mempengaruhi dari rasa. Jadi semakin tinggi ketinggian tanamnya itu akan semakin berasa fruity-nya, rasa spice-nya, rasa floralnya, rasa wine-nya gitu. Nah, semakin dia rendah, dia semakin rasanya semakin earthy atau lebih ke kayak kacang gitu. Oke, kita bisa lihat ya di sini ya pembagiannya ya. Ini pembagian kasar sih. Jadi kalau misalnya semakin dia ke bawah itu semakin dia earthy gitu, semakin dia ke atas semakin fruity. Nah, ada juga faktor lain yang mempengaruhi dari ketinggian tanam, yaitu adanya iklim gitu, dan ada unsur tanah. Jadi unsur tanah dan iklim di tiap daerah itu juga akan mempengaruhi dari rasa gitu. Makanya kenapa di tiap daerah itu beda-beda nih rasanya nih, di tiap origin. Misalnya kopi Gayo akan beda rasanya dengan kopi Flores, walaupun itu dia sama-sama varietasnya misalnya Arabica. Tetapi ada beberapa perbedaan seperti ketinggian tadi, terus kemudian iklim di sananya, dan ada unsur tanah yang membedakan. Nah, kemudian ada proses pasca panen yang memegang 20% peranan dari rasa kopi tersebut gitu. Nah, teman-teman pasti tahu kalau misalnya ada yang namanya natural atau dry, full wash, honey, semi wash, dan wine. Nah, di beberapa proses pasca panen ada juga mungkin yang lain-lain, cuman ini yang umumnya banyak dikenal. Nah, apa sih perbedaannya? Perbedaannya di proses ya. Jadi kalau misalnya di natural itu prosesnya itu dari panen, terus float test, kemudian dijemur. Nah, setelah dijemur itu di depulping, kemudian sorting dan bungkus. Natural ini lebih banyak di proses jemurnya karena dia natural ya, dry atau kering gitu kan. Nah, dia lebih banyak lebih lama di proses jemurnya. Beda dengan full wash. Jadi ketika untuk full wash itu ketika panen, dia setelah float test dia diadakan depulping dulu. Kemudian didiamkan di tank yang berisi air, dicuci untuk menghilangkan mucilagenya, kemudian disorting, baru kemudian dikeringkan, sehingga proses pengeringannya ini lebih cepat karena tadi mucilagenya sudah hilang gitu di proses depulping. Kemudian ada honey ya, proses honey. Proses honey ini lumayan memakan waktu yang agak lama juga gitu ya. Jadi dia masuknya ke setelah panen itu di float test, kemudian di depulping dengan mesin. Nah, mesinnya ini mesin yang cukup otomatis ya, sehingga jadi dia bisa menyesuaikan nih, kayak misalnya mucilage yang tersisanya berapa gitu. Nah, kemudian disorting, dikeringkan, kemudian dibungkus. Dan tadi ada full wash. Nah, ini ada semi wash. Kalau semi wash itu tadi setelah panen ada float test, kemudian di depulping ya. Nah, dikeringkan sebentar, kemudian dia di depulping lagi nih. Jadi 2 kali di depulpingnya. Nah, kemudian dikeringkan agak lama, disorting, kemudian dibungkus. Ini yang lebih lama lagi yaitu dengan proses wine. Karena proses wine ini ada proses fermentasi. Nah, setelah tadi panen ada float test, kemudian dicuci, dia difermentasi dulu agak lama gitu, sehingga dia memunculkan semacam semacam bahan fermentasi ya, yang kalau ketika dia diseduh itu ya seperti rasa wine ya, padahal bukan wine sih itu. Nah, kemudian setelah difermentasi agak lama, kemudian dia dikeringkan, disorting, dan kemudian dibungkus. Profil rasa ini dipengaruhi oleh proses pasca panen ini tuh. Biasanya umumnya orang lebih menyukai yang natural dan yang wine atau yang honey juga gitu, karena mendapatkannya pun juga agak lebih lama ya, dan profil rasanya tuh biasanya lebih fruity gitu. Nah, tadi ya natural itu lebih fruity-nya lebih terasa. Kemudian kalau misalnya yang full wash itu lebih light dan lebih acid ya, lebih asam gitu. Nah, kalau misalnya honey biasanya ada sedikit rasa seperti manis-manis gitu ya, ada manis seperti madu gitu. Kalau makanya disebutnya sebagai honey karena ada mucilage yang tertinggal. Kemudian semi wash itu ada acidity-nya, masih ada acidity-nya seperti tadi full wash gitu, tapi ada sedikit sweetness yang lebih intens. Nah, kalau misalnya wine, orang suka rasanya yang unik. Nah, itu rasanya itu seperti ada wine. Kemudian kita balik lagi nih ke sini. Nah, ini kita lihat nih perbedaannya. Kalau misalnya tadi full wash dan semi wash itu biasanya untuk komersial kopi ya.
Nah, sedangkan untuk natural dan honey biasanya untuk specialty gitu. Work prosesnya pun lebih lama kalau natural dan honey, gitu kan. Apalagi tadi yang wine biasanya lebih dari 1 bulan. Nah, kemudian harganya pun kita lihat harga natural dan honey itu biasanya lebih mahal dibandingkan dengan full wash dan semi wash. Yang paling murah harganya itu biasanya yang full wash. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ngerosting nih, harus diketahui juga proses pasca panennya apa, karena itu akan mempengaruhi dari rasa yang akan dihasilkan. Oke, sekian dulu dari bab yang kedua. Kita akan masuk ke video yang berikutnya nanti mengenai persiapan roasting. Yang harus diketahui diantaranya ada kadar air, ukuran biji kopi, resting, cacat, apa itu density, dan apa itu roast level. Oke, sampai ketemu di video berikutnya.